Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Bai Ning akhirnya muncul setelah sekian lama vakum. Ya meskipun cuman beberapa bab ya, 3 bab totalnya. Tapi meski begitu, dia menjadi bagian dari rencana Sekte Bayangan. Dan tentu saja di part kemarin cukup ada banyak cerita yang baru, mengejutkan juga. Karena ya salah satunya Bai Ning yang dirawat oleh Sekte Bayangan. Bahkan sosok yang merawat itu juga bukan sosok sembarangan. Sosok yang dikenal dengan sebutan Pak Tua Yanxi. Dia itu adalah ahli dari jalur kebijaksanaan yang punya tingkatan Grandmaster hebat. Pengaturannya juga dikatakan luar biasa. Dan nantinya kita akan cari tahu di cerita-cerita berikutnya. Karena memang masih ada banyak percabangan dalam cerita ini. Karena itu, mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 194. Setelah mengaktifkan Gu Immortal yang ada di tangannya, Bai Ning menyaksikan munculnya gambaran di depan wajahnya. Gambaran itu adalah pertarungan hebat antara dua ahli, yang mana satunya peringkat 7 dan yang lain adalah peringkat 8. Ini menjadi pertarungan yang sangat melegenda. Meski kekuatan mereka tidak seimbang dari segi peringkat, tapi ahli peringkat 7 itu dapat mengimbangi kekuatan dari ahli peringkat 8 hingga pertarungan berakhir. Pada akhirnya, kedua belah pihak harus menerima luka yang tidak ringan. Kemudian, keduanya pun memutuskan untuk mundur dari tempat itu. Bai Ning menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir, dan dia juga melihat bahwa di sana ada rumah Gu yang ditinggalkan. Kemudian semakin lama waktu berlalu, rumah Gu itu tertimbun oleh tanah dan mulai tertutup oleh rerumputan serta pepohonan. Tempat itu benar-benar terlupakan selama ratusan ribu tahun. Bai Ning sendiri bisa menyimpulkan bahwa di bawah puncak gunung tanpa nama itu pasti masih terdapat rumah Gu yang sebelumnya ditampakkan di depan wajah Bai Ning. Memikirkan betapa luar biasanya rumah Gu ini, Bai Ning menjadi sangat tertarik. Dia sekarang berniat untuk mengambil rumah Gu itu. Namun saat dia mulai menggali tanah, dia kembali teringat akan kata-kata dari Pak Tua Yanxi. Dia tahu Pak Tua Yanxi bukanlah orang sembarangan. Karena itu, dia mungkin telah merencanakan sesuatu. Bai Ning menjadi waspada. Lalu dia kemudian mengamati sekitar. Dia kemudian memutuskan untuk menyelidiki tempat itu sekali lagi. Namun, saat dia melangkah, dia mulai merasakan energinya kini berkurang dengan sangat cepat. Bai Ning mulai merasakan adanya kejanggalan. Lalu kemudian Bai Ning mundur. Dia kembali mengingat kata-kata dari Pak Tua Yanxi. Pergilah ke puncak gunung itu dan aktifkan Gu ini. Setelah kamu menggunakannya, maka pergilah secepat mungkin dari sana. Karena gunung itu akan menjadi zona terlarang bagi makhluk abadi. Siapapun makhluk abadi yang berani memasuki area itu, maka mereka akan bertemu dengan kematian. Segera ekspresi dari Bai Ning menjadi masam ketika mengingat itu. Sialan, apa ini ada hubungannya dengan rumah Gu yang tersembunyi di bawah tempat ini? Bai Ning kini tampak menggertakkan gigi dan dia terlihat semakin gelisah. Sialan, kalau Fang Yuan yang ada di posisiku, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Bai Ning berpikir, namun pikirannya tidak bisa lepas dari Fang Yuan. Seolah-olah
Fang Yuan itu sudah menjadi patokan bagi Bai Ning dalam mengambil keputusan. Bai Ning terus berpikir, sampai akhirnya dia sadar. Tunggu, Gu Immortal ini adalah bagian dari rencana Pak Tua Yanxi, yang artinya Gu ini juga pasti berhubungan dengan rencana dari Sekte Bayangan. Apa tujuan mereka sebenarnya? Apakah mereka dengan sengaja ingin membuat pertumpahan darah di tempat ini? Apa mereka memang sengaja ingin membawa bencana untuk perbatasan selatan? Tapi, jika itu benar, lantas apa manfaatnya bagi mereka? Bai Ning menampar dahinya dengan keras. Dia kembali memikirkan segala kemungkinan. Aku sepertinya telah dibutakan oleh keserakahan. Harta ini bukan sesuatu yang bisa kuperoleh. Gunung tanpa nama ini akan menjadi pusat badai di perbatasan selatan. Aku hanya seorang Gu Immortal peringkat 6. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama. Maka aku harus kembali dan menyelidiki apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Tua Yanxi. Apakah memang dia ingin memikat Fang Yuan dengan rencana ini? Ataukah dia memiliki rencana yang lainnya? Setelah itu, Bai Ning langsung kembali ke pavilion batu. Dia bergegas, namun setelah sampai Pak Tua Yanxi sudah tidak ada di sana. Bai Ning mencoba menghubunginya dengan Gu Fana, namun tidak ada respon sama sekali. Bai Ning mulai merasakan urgensi dalam dirinya. Lalu Bai Ning mencoba untuk kembali ke tanah terberkati milik Sekte Bayangan. Dia menggunakan Gu untuk membuka pintu masuk. Namun tidak ada yang terjadi. Semuanya sia-sia. Kali ini Bai Ning kehilangan keberadaan dari Pak Tua Yanxi dan juga Sekte Bayangan. Entah kemana dia harus pergi sekarang. Yang jelas dia tidak boleh muncul di depan umum, karena dia bisa menjadi buronan. Semua kejadian ini cukup mengguncang bagi Bai Ning. Hal ini membuat keraguan-raguan muncul di dalam pikirannya. Sementara itu kita akan kembali ke benua tengah, tepatnya di Falling Heavenly River. Di sana, para Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di berbagai arah. Mereka kini melihat kekacauan di Falling Heavenly River, tapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Alasannya hanya ada satu, yaitu di dasar sungai dipenuhi dengan cahaya. Dan di sana juga terlihat zombie abadi yang matanya masih tertutup. Zombie abadi ini, dia masih terlihat segar seperti seorang manusia yang hidup. Tapi sejujurnya, siapakah sosok ini? Usut punya usut, orang inilah sosok yang dicari oleh peri Viking. Dialah sang legenda Bo King. Orang-orang kini menyadarinya dan mulai berseru. Siapa sangka kalau Bo King akan menjadi zombie abadi? Memang, pada masa lalu tidak ada yang bisa memastikan kematian dari Bo King. Dalam kesengsaraan yang ia hadapi, dia menghilang dan dikenal sudah mati. Terlebih, Bo King juga telah menghilang ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan dengan umur sebanyak apapun, dia seharusnya sudah mati saat ini. Ya, pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Karena memang faktanya sekarang Bo King adalah zombie abadi. Dia sudah mati, tapi di saat yang sama dia masih hidup. Meskipun Bo King adalah sosok yang melegenda, dia saat ini adalah zombie abadi. Kekuatannya tentu tidak semaksimal ketika dia masih hidup di masa lalu. Karena pemikiran ini, banyak orang yang kemudian mulai menargetkan Bo King. Terlebih, mereka masih bisa merasakan adanya aura Gu Immortal yang bersemayam di dalam tubuh Bo King. Gu Immortal itu tidak ada bedanya dengan daging segar
yang kemudian memancing rasa haus dan lapar dari para predator. Banyak orang yang mulai berkumpul dan membangun hubungan untuk merampas apa yang Booking miliki. Tidak hanya mereka yang berasal dari jalan iblis, ada juga Master Gu Tunggal, dan bahkan kini perwakilan dari 10 sekte kuno juga sudah sampai di sana. Mereka kini mulai berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Di kelompok 10 sekte kuno, Qi Yuan Tian, salah satu tetua agung dari sekte Awan Angin. Sekte ini juga salah satu dari sekte kuno di benua tengah. Qi Yuan Tian lalu berkata, "Peri Viking, situasi di sini sangat jelas. Booking menjadi zombie abadi. Namun jiwanya hancur saat dia menghadapi bencana kesengsaraan. Kali ini dia hanya memiliki beberapa keinginan dan emosi yang tersisa di dalam benaknya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengambil alih tubuhnya. Benar, jika kita bisa mengeluarkan sisa emosi dan keinginan dari Booking, maka kita bisa mendapatkan tubuh dari Booking serta seluruh sumber daya yang ia miliki. Karena itu, tolong bekerja samalah. Tolong beritahu cara agar kita bisa mendapatkan tubuh Booking. Kita pasti akan membagi keuntungannya dengan adil," kata Master Gu yang lain. Mereka semua berpikir bahwa Peri Viking pasti mengetahui tentang semua masalah ini. Dan Peri Viking pasti tahu tentang cara untuk mendapatkan tubuh dari Booking. Ya, mereka memang berpikir kalau sekte afinitas roh itu sudah merencanakan semua ini sejak lama. Namun sayangnya itu tidak benar. Dan ketika mendengar itu, Peri Viking hanya bisa tersenyum getir. Dia berkata, "Jika masalah ini sesederhana yang kalian katakan, aku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama." Mendengar itu, Qi Yuan Tian berkata lagi, "Peri Viking, mengapa kau masih berbohong pada kami? Kamu adalah orang pertama yang sampai di tempat ini. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Apa kamu masih ingin mengatakan kalau semua ini hanyalah kebetulan?" Mendengar itu, Peri Viking hanya bisa menghela nafas panjang. Meskipun dia memang datang kemari, tapi tujuannya adalah untuk menyelidiki jejak Booking. Dia tidak pernah menyangka kalau dia malah akan menemukan tubuh Booking yang kini sudah menjadi zombie abadi. Yang artinya, penemuan ini sebenarnya adalah sebuah kebetulan belaka. Tapi yang lain tidak mau tahu. Jin Lei yang berasal dari sekte pertempuran abadi. Dia tampak mengerutkan kening dan kemudian dengan penuh emosi dia berkata, "Mengapa Peri Viking masih ingin menyembunyikan informasi ini dari kami? Jika kita semua terus berdiam seperti ini, maka kekacauan ini hanya akan memancing lebih banyak Ku Immortal yang lain. Tubuh Booking seperti gula yang akan memanggil kawanan semut. Karena itu kita harus segera mengamankannya. Kalau tidak, akan semakin banyak semut yang berdatangan. Kita ini anggota 10 sekte kuno. Kita harus bekerja sama. Kalau tubuh ini sampai jatuh ke tangan orang lain, maka benua tengah akan mengalami turbulensi yang besar. Peri Viking, apa kau sungguh akan mengabaikan masalah ini demi keserakahan kalian sendiri?" Peri Viking masih terdiam. Sementara para anggota dari 10 sekte kuno terus mendesak Peri Viking. Ya, sekali lagi, bagaimanapun semua ini hanya sebuah kebetulan. Maka tentu, Peri Viking juga tidak memiliki cara untuk mendapatkan tubuh dari Booking.
Maka tidak heran kalau kemudian peri Viking hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Lagi pula, sebelumnya dia sudah mencoba menjelaskan semuanya, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Lantas, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Diskusi terus berlanjut dan waktu pun berlalu. Semakin lama, situasi di tempat itu menjadi semakin intens dan berbahaya. Kemudian, sebuah aura Gu Immortal peringkat 8 menyebar seperti gelombang tsunami. Semua orang segera menyadari aura ini dan menoleh ke arah sumber aura itu. Di sana, terlihat seorang wanita turun dari awan dan dia berkata, "Semuanya mundur. Mulai sekarang, tempat ini ada di bawah pengawasan pengadilan surgawi. Siapapun yang berani melewati batas akan mendapatkan ganjaran yang pantas." Semua orang terkejut. Ini adalah sosok peri Bai Chang Sui, Gu Immortal peringkat 8 dari menara pengadilan surgawi. Kemudian, kedatangan peri Bai Chang Sui seketika merubah situasi yang ada di sana. Pengadilan surgawi yang biasanya hanya bermain dari balik layar, kali ini mereka bahkan sampai menunjukkan diri di depan umum. Tentu, orang-orang yang lain kini saling menjaga satu sama lain dan tidak berani bertindak gegabah. Kemudian, sekarang kita akan pindah dulu. Kita tinggalkan Falling Heavenly River. Kita berpindah menuju menara pengadilan surgawi. Di dalam menara, pemimpin menara dan 2 Gu Immortal peringkat 8 lainnya kini tampak serius. Mereka telah selesai memperbaiki menara pengadilan surgawi, tapi situasi di luar benar-benar kacau. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Lian Jiusheng kini tampak khawatir. Dia berkata, "Pemimpin menara, untuk sekarang, apakah Anda tidak ingin beristirahat dulu?" Pemimpin menara pun tersenyum. "Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku tidak apa-apa." Setelah itu pemimpin menara pun maju. Dia mengaktifkan formasi di dalam menara, dan dia bisa merasakan sensasi yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Pemimpin menara kemudian menyentuh Gu Nasib. Dia memasukkan esensi abadi untuk mengaktifkannya. Kemudian setelah itu, Gu yang ada di tangannya mulai bercahaya, dan kemudian menara memasuki suasana yang mistis. Cahaya terus bersinar menuju ke inti formasi. Lalu, kemudian pemimpin menara mulai melangkah dan menapaki tangga menuju ke puncak menara. Kembali, setiap dia mengambil satu langkah, maka akan muncul gambar di sekitarnya. Semua gambar itu menunjukkan kejadian-kejadian penting di seluruh dunia. Kemudian, setelah melangkah sejauh 60 langkah, pemimpin menara melihat pemandangan yang memancing perhatiannya. Tempat itu adalah puncak tanpa nama di perbatasan selatan. Di sana, pemimpin menara melihat gambaran duel dari Gu Immortal peringkat 8 dan Gu Immortal peringkat 7. Gambar itu juga yang sebelumnya dilihat oleh Baining. Lalu saat melihat gambaran itu, mata pemimpin menara menajam. Dia seorang pewaris dari warisan sejati iblis teratai merah. Rasa sakit yang dibawa oleh yang mulia iblis teratai merah pada pengadilan surgawi itu benar-benar membekas dan telah menyiksa mereka dari generasi ke generasi. Karena itu, dendam di antara mereka tidak pernah hilang. Siapapun yang menjadi pewaris dari yang mulia iblis teratai merah akan menjadi musuh dari pengadilan surgawi.
warisan dari iblis ini harus dihancurkan. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada jejak yang tertinggal di dunia. Tampak kemarahan dari pemimpin menara. Kali ini, pemimpin menara menandai pegunungan tanpa nama. Selain ini, dia pasti akan membuat pengaturan agar orang-orang pergi ke sana. Namun sekarang dia masih harus melanjutkan menaiki anak tangga hingga ke puncak. Pemimpin menara pun melanjutkan perjalanannya. Dan ketika dia sampai di anak tangga ke-83, di sana gambar yang muncul akhirnya berubah. Tempat yang ditunjukkan kali ini adalah Falling Heavenly River. Di sana terlihat Bai Chang Sui telah mengendalikan seluruh situasi yang ada di sana. Para masterku yang lain pun tidak berani untuk menyinggung ataupun mendekatinya. Karena itu sekarang Bai Chang Sui melangkah ke dasar sungai. Lalu, saat jaraknya kira-kira tinggal 100 meter, tiba-tiba mata Bo King terbuka. Lalu kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Bai Chang Sui bahkan sampai tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba kepalanya jatuh ke tanah. Bai Chang Sui adalah seorang ahli peringkat 8. Tapi dalam sekejap, bahkan para ahli yang bernasib sial juga berakhir mengenaskan. Mereka pun pada akhirnya mati tanpa bisa menghindar. Melihat semua gambaran ini, pemimpin menara berkeringat dingin. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin menara jatuh dalam kesedihan. Sementara, setelah kekacauan yang terjadi, 3 sosok lain datang ke Falling Heavenly River. Mereka adalah zombie abadi peringkat 8 dan 2 Aku Immortal peringkat 7. Sosok zombie abadi ini tentunya tidak asing, karena sosok ini adalah putra bintang 7. Sementara 2 yang lainnya adalah Song Zizing, pengkhianat dari sekte dermaga naga yang kini bergabung dengan sekte bayangan. Lalu satu lagi Yu Muchun, sosok manusia berbulu peringkat 7, sekaligus pemenang kompetisi penyempurnaan benua tengah dan anggota dari sekte bayangan. Mereka menjelaskan bahwa kedatangan mereka kali ini adalah untuk menjemput wakil utusan Azur alias Bo King. Jadi rupanya Bo King juga bagian dari sekte bayangan. Lalu sekarang putra bintang 7 memimpin 2 orang lainnya untuk mendekati Bo King. Tapi Bo King tiba-tiba membuka matanya dan kemudian cahaya pedang melesat dengan cepat lalu membelah tubuh putra bintang 7 menjadi 2 bagian. Song Zizing dan Yu Muchun kebetulan ada di sisi kanan dan kiri. Karena itu keduanya tidak terkena cahaya pedang ini. Mereka berdua segera mundur dengan wajah ketakutan. Ya, wajar. Bagaimanapun putra bintang 7 yang adalah rekan mereka itu rupanya masih diserang oleh Bo King. Padahal mereka sama-sama dari sekte bayangan. Belum lagi, karena serangan itu putra bintang 7 pun meregang nyawa hanya dalam satu gerakan. Apa yang terjadi? Mengapa wakil utusan Azur membunuh wakil utusan biru? Tanya Yu Muchun dengan panik. Song Zizing pun dipenuhi dengan rasa takut. Tapi dia bisa menganalisis penyebabnya. Orang ini bukan wakil utusan Azur. Kini tubuhnya dipenuhi oleh kehendak surga. Dia dikendalikan oleh kehendak surga. Hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membangunkan jiwa yang tertidur di dalam tubuh Bo King. Maka dengan begitu dia bisa mengendalikan tubuh dari wakil utusan Azur, lalu kemudian mengusir kehendak surga. Namun, bagaimana caranya? Seketika keduanya tenggelam dalam keputusasaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yu Muchun.
Namun, Song Sising pun tidak punya jawaban. Saat ini, aura kematian menyelimuti mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri, dan kini mereka hanya bisa menunggu kematian. Sementara itu, di saat yang bersamaan, kita akan kembali menengok kondisi dari MC kita. Yap, setelah satu part full nggak membahas Fang Yuan, sekarang kita akan tengok dia sedang apa. Di dalam gua bawah tanah, Fang Yuan berseru kegirangan. Akhirnya aku berhasil. Rupanya selama kita bercerita tentang Binding dan Peri Viking, Fang Yuan fokus mengotak-atik gerakan pembunuh api Nirvana untuk membuat salinannya. Dengan memanfaatkan Gu kekuatan makan, Gu menarik gunung, dan Gu menarik air, dan juga ditambahkan dengan 300.000 Gu Fana, akhirnya Fang Yuan berhasil membentuk kombinasi yang dapat memenuhi ekspektasinya. Gerakan pembunuh ini memang tidak sebagus api Nirvana, tapi setidaknya dengan gerakan pembunuh ini, Fang Yuan bisa kembali menjadi manusia dan tidak akan bergantung pada Huo Tianmo. Tentu saja, dia membutuhkan ini untuk rencananya. Kemudian nanti saat dia melepaskan gerakan pembunuh ini, dia masih bisa kembali menjadi zombie, dan itu bisa ia gunakan untuk memanfaatkan cahaya kebijaksanaan dari Gu kebijaksanaan peringkat 9. Untuk sementara tujuan Fang Yuan menjadi manusia kini sudah tercapai. Dia bisa lebih tenang saat ini, karena dengan begini, dia bisa menunda kehancuran dari aperturnya yang sudah mati. Selain itu, Fang Yuan juga punya waktu untuk mengumpulkan zombie abadi dari jalur kekuatan. Tujuannya tetap sama, yaitu nantinya dia ingin membentuk tanah terberkati berkualitas tinggi atau bahkan yang ada di atasnya. Lalu, Fang Yuan ingin mengalami kebangkitan yang sesungguhnya. Sekarang jalan Fang Yuan sudah tertata rapi. Dia sudah punya tujuan yang jelas. Ya, walaupun perjalanannya sudah sangat panjang, namun akhirnya dia bisa mencapai titik ini. Lalu kemudian, Fang Yuan tiba-tiba mendapatkan surat dari Huo Tianmo. Isi surat itu benar-benar membuat jantung Fang Yuan berdebar kencang. Di dalam surat itu tertulis bahwa Huo Tianmo akan memberikan tubuh zombie abadi peringkat 8 dari jalur kekuatan jika Fang Yuan bisa mendapatkan rumah Gu di perbatasan selatan. Jelas, ini adalah transaksi yang besar. Mendapatkan tubuh dari zombie abadi peringkat 8 dari jalur kekuatan, jelas itu akan membantu dirinya mengembangkan tanah terberkati hingga mencapai tingkatan super. Karena itu, Fang Yuan tidak bisa menolak tawaran ini. Lalu Fang Yuan mulai membaca detail dari dalam surat itu. Di sana dikatakan bahwa rumah Gu yang dimaksud ada di sebuah gunung tanpa nama di perbatasan selatan. Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa bisa Huo Tianmo yang ada di dataran utara mendapatkan informasi dari perbatasan selatan dalam waktu sesingkat ini? Jelas metode Huo Tianmo berbeda dengan menara pengadilan surgawi. Karena hal ini, Fang Yuan juga sempat merasa kalau di kehidupan ini jaringannya sangat kecil dan terbatas. Dibandingkan dengan Huo Tianmo, Fang Yuan tidak memiliki koneksi sebesar dia. Huo Tianmo adalah pemimpin aliansi zombie dataran utara. Karena itu dia bisa mendapatkan informasi dari aliansi zombie di perbatasan selatan melalui kuasanya. Sementara, Fang Yuan saat ini tidak memiliki informasi tentang kejadian yang sedang terjadi sekarang. Memang, setelah kebangkitannya, Fang Yuan tidak membangun jaringan informasi seperti dulu saat dia mengembangkan jalur darah. Di kehidupan ini,
Fang Yuan hanya menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya sebagai sumber informasi. Tentu, sebanyak apapun yang Fang Yuan ingat, itu tidak akan mungkin bisa mencakup semua informasi yang terjadi di dunia, terutama tentang kejadian saat ini. Fang Yuan tidak memiliki informasi yang berhubungan dengannya. Karena itu, pada akhirnya Fang Yuan mulai merasa bahwa ingatannya sudah mulai tidak berguna. Merasakan semua itu, Fang Yuan menghela nafas cukup dalam. Dan pada akhirnya, Fang Yuan kini melakukan persiapan. Dia kemudian berangkat ke perbatasan selatan 3 hari kemudian. Dalam keberangkatannya ini, Fang Yuan berangkat sendiri, karena Huo Tianmo tidak bisa pergi bersamanya. Huo Tianmo masih harus menyempurnakan Gu yang diminta oleh aliansi zombie. Jadi, dia juga tidak bisa bergerak. Sementara, Eiloulan, Berilisan, dan Tai Bayunseng semuanya memiliki aura dari dataran utara. Karena itu, mereka tidak bisa bergerak dengan bebas di perbatasan selatan. Lalu sekarang, hanya Fang Yuan sendiri yang bisa bergerak. Selama dia memiliki gerakan pembunuh semi-familiar, maka dia bisa bergerak dengan bebas di perbatasan selatan. Karena itu sekarang, Fang Yuan sudah sampai di pegunungan tanpa nama. Dia tidak langsung mendekati gunung itu, melainkan dia mulai mengobservasi untuk beberapa waktu. Fang Yuan bisa melihat ada banyak karakter yang telah berkumpul saat ini, walaupun sebagian besar masih bersembunyi dari balik bayangan. Di sana dia bisa melihat bahwa sesekali di puncak gunung tanpa nama masih terlihat gambar dari pertarungan yang sebelumnya dilihat Baining. Dari situ, Fang Yuan tahu bahwa rumah Gu yang ditinggalkan di tempat ini jelas bukan warisan yang sederhana. Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia telah mendapatkan cukup banyak informasi. Lalu kemudian Fang Yuan perlahan mencoba melangkah ke puncak gunung itu. Namun baru 2 langkah, Fang Yuan mendekati puncak gunung, dia langsung merasakan aperturnya ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bahkan dia punya firasat, kalau dia terus melangkah, maka aperturnya akan segera hancur. Ya, semua ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Huo Tianmo. Karena itu, sekarang Fang Yuan tidak punya alasan untuk bertahan di sana lebih lama. Jadi, Fang Yuan pun putar balik dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun sebelum dia melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa yang lembut dari belakang punggungnya. Fang Yuan tidak berani bertindak ceroboh. Dia kemudian menoleh ke arah belakang. Di sana dia bisa melihat seorang wanita cantik dengan pakaian berwarna merah muda. Kulitnya mulus seperti salju dan terlihat sangat mempesona. Dari tubuh wanita itu juga terpancar aura Gu Immortal peringkat 6. Wanita itu segera memperkenalkan diri. Aku Li Meihua. Orang-orang memanggilku dengan panggilan Nenek Meihua. Kamu juga bisa memanggilku demikian. Hei anak lelaki yang tampan, mengapa wajahmu begitu asing di mataku? Di mana selama ini kamu berkultivasi? Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum dan dia berkata, "Oh, jadi inikah Nenek Meihua yang terkenal itu? Perkenalkan, saya Seng Ying, seorang kultivator tunggal." Meskipun Fang Yuan belum pernah bertemu dengan Li Meihua, tapi dia tahu tentang orang ini. Dulu saat Fang Yuan ada di Gunung Sanca, orang ini pun pernah muncul. Dialah nenek dari Hu Mei'er. Ya, karakter yang sudah lama, maka wajar kalau misalnya kita lupa.
Setelah itu Li Meihua bergumam, Zheng Ying. Dia tampak mencoba mengingat nama itu, namun dia tidak menemukan ingatan apapun. Ya, Li Meihua tidak mempermasalahkan masalah ini. Lagi pula, perbatasan selatan memang adalah tempat yang sangat luas dengan gunung dan lembah di mana-mana. Karena itu, banyak sekali ahli tunggal yang kemudian melakukan pelatihan tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, Li Meihua tidak mencoba mengorek-ngorek lagi informasi tentang Fang Yuan. Dia malah langsung menyatakan niatnya. Li Meihua, dia ingin mengundang Fang Yuan untuk bergabung dalam aliansi sementara yang ia bentuk bersama dengan ahli-ahli yang lain. Fang Yuan melihat niat ini sebagai peluang, maka dia pun tidak menolaknya dan kemudian langsung mengikuti Li Meihua. Kira-kira setelah pergi sejauh 1000 li, mereka berdua pun sampai di puncak gunung tanpa kepala. Lalu di sana sudah berkumpul ada banyak Gu Immortal yang lain. Mereka mulai berkenalan satu persatu. Dan selama perkenalan ini, Fang Yuan menunjukkan sikapnya yang dingin, layaknya seorang Master Gu penyendiri. Jadi, tidak banyak orang yang mencoba mendekatinya. Namun meski begitu, setidaknya dengan berada di sini, Fang Yuan bisa mendapatkan banyak informasi tentang keadaan di puncak gunung tanpa nama. Sekaligus tentunya Fang Yuan bisa mempelajari pembentukan kekuatan yang terjadi di sekitar sana. Lalu sekarang kita abaikan lagi Fang Yuan. Kita akan kembali ke Falling Heavenly River. Di sana Bo King mulai bergerak. Dia kini melihat Song Zixing dan Yu Muchun tanpa ekspresi. Sementara Song Zixing dan Yu Muchun diterpa badai ketakutan. Keduanya kini sampai mandi keringat karena ketakutan. "Apakah aku hari ini akan mati?" kata Song Zixing. Sementara Yu Muchun terus bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Keduanya sangat panik. Lalu kemudian Bo King mengangkat jarinya. Dia menunjuk Song Zixing. Tidak lama setelah itu cahaya pedang melintas dan membelah tubuh dari Song Zixing. Pada keadaan ini bahkan Song Zixing tidak berusaha menghindar. Karena dia tahu walaupun dia menghindar semua itu percuma. Melarikan diri dari sosok Bo King itu hanya menunda kematiannya untuk sesaat. Pada akhirnya, Song Zixing menerima kematiannya. Sementara itu Yu Muchun semakin ketakutan. Kini Bo King juga menunjuk Yu Muchun. Namun, sebelum cahaya pedang itu keluar, Yu Muchun berseru, "Tidak, aku tidak mau mati. Aku masih belum boleh mati sekarang." Kemudian secara acak, Yu Muchun mengaktifkan Gu Immortal dari aperturnya. Gu yang Yu Muchun keluarkan adalah Gu dari jalur jiwa, dan rupanya itu memiliki efek memancing jiwa yang tertidur di dalam tubuh Bo King. Kemudian, dalam sekejap efeknya pun terlihat. Tubuh Bo King mulai goyah, ekspresinya juga berubah-ubah. Lalu pada akhirnya, sebuah cahaya melesat keluar dari mulut Bo King menuju ke langit. Kenapa ini? Bo King memegangi kepalanya. Kemudian setelah beberapa saat dia melihat Yu Muchun. "Kamu siapa?" Mendengar itu Yu Muchun seketika menjadi bahagia. "Aku selamat. Aku telah membuat taruhan yang besar dan aku benar-benar dekat dengan kematian. Mo Yao, syukurlah kau kembali." Rupanya dari sini kita tahu kalau jiwa yang tersisa di dalam tubuh Bo King adalah jiwa Mo Yao. Jadi sebelum kematian Bo King dengan sengaja dia meminta Mo Yao
untuk menyimpan jiwanya di dalam tubuhnya. Jadi sejak awal, pecahan jiwa Moyao itu ada di dalam tubuh Boging. Kemudian sejak saat itu, jiwa Moyao pun tertidur. Sampai hari ini, di mana Yu Muchun secara tidak sengaja membangunkannya. Lalu karena jiwa Moyao bangun, maka hal itu menyebabkan kehendak surga yang mengendalikan tubuh Boging sebelumnya terdorong keluar. Sekarang mengetahui Moyao sudah mengambil alih tubuh Boging, Yu Muchun bisa bernafas lega. Lalu dia berkata, "Sudah saatnya kita membangkitkan Boging." Boging? Mendengar nama kekasihnya, jiwa Moyao bergetar. Lalu dengan segera, Moyao berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Yu Muchun menghela nafas panjang. Dia berkata, "Pertama-tama kita harus pergi dari sini." Sebenarnya, Yu Muchun membawa tugas bersama Putra Bintang 7 dan Song Sising untuk kemudian mengaktifkan formasi teleportasi, sehingga mereka bisa pergi dari tempat ini dalam sekejap. Tapi karena sekarang Putra Bintang 7 dan Song Sising telah mati, maka dia tidak akan bisa menggunakan rencana ini lagi. Satu-satunya jalan adalah pergi secara diam-diam dan meninggalkan tempat ini. Setelah itu Yu Muchun mulai membriefing Boging. Dan kita sekarang akan kembali beralih ke Menara Pengadilan Surgawi. Di sana pemimpin menara memanggil Lian Jiuseng dan Bi Chen Tian. Dia berkata, "Masalah besar telah lahir di Falling Heavenly River. Saat ini Bai Chang Sui telah mati. Dan Boging yang sudah mati kini bangkit lagi. Kali ini Boging bergerak menuju sekte perang abadi. Kita harus segera pergi membantu mereka." Mendengar itu, tentu saja kedua orang ini terkejut. Apalagi apa yang dikatakan oleh pemimpin menara itu sulit untuk dipercaya. Pemimpin menara berkata sekali lagi, "Pergi sekarang." Mendengar itu, mereka berdua tersentak dan pada akhirnya mereka berdua pun pergi. Nah, sampai di sini dulu cerita hari ini, karena kelanjutannya itu akan menceritakan tentang klan Shao. Ceritanya lompat lagi. Dan memang di part-part ini ceritanya akan lompat-lompat. Seperti yang Anda sebutin di part sebelumnya, bahwa ini adalah bagian untuk membangun cerita berikutnya. Part-part kali ini akan menjadi dasar pemahaman untuk apa yang akan Fang Yuan lakukan berikutnya. Jadi memang cukup kompleks dan luar biasa author ini bisa memikirkan semua ini. Ceritanya meskipun terpisah-pisah, tapi nanti pada akhirnya akan terhubung satu sama lain. Nah, karena itu kita akhiri dulu cerita hari ini. See you again di next video dan bye.